Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dengan NPM 234120008 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan makna dan konteks terhadap data keuangan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, dan analis, untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara lebih efektif. Dengan menggunakan rasio, informasi yang kompleks dapat disederhanakan dan diinterpretasikan, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perbandingan dengan standar industri atau periode sebelumnya. Tujuan analisis rasio keuangan itu ada 4. 1. Standarisasi informasi keuangan, mengubah data keuangan menjadi format yang seragam untuk memudahkan perbandingan. 2. Evaluasi hasil bisnis dan risiko, menilai kinerja bisnis dan mengidentifikasi risiko, seperti likuiditas dan utang. 3. Perbandingan kinerja tahun sebelumnya, membandingkan rasio dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren kinerja. 4. Perbandingan dengan standar industri, menilai posisi kompetitif perusahaan dengan membandingkan kinerja dengan industri atau pesaing. Jenis-jenis analisis rasio. 1. Analisis likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contoh rasio likuiditas termasuk current ratio dan quick ratio. 2. Analisis aktivitas, menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio aktivitas termasuk inventory turnover dan receivable turnover. 3. Analisis utang, leverage solvency, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan risiko yang terkait dengan penggunaan utang. Contoh rasio utang termasuk debt to equity ratio dan times interest earned. 4. Analisis profitabilitas, menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contoh rasio profitabilitas termasuk gross profit margin, net profit margin, dan return on equity, ROE. 5. Analisis pasar, mengukur kinerja perusahaan di pasar saham dan hubungan antara harga saham dan laba. Contoh rasio pasar termasuk price earnings, P/E ratio, dan dividend yield. Analisis likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan dibagi menjadi beberapa macam. 1. Rasio lancar, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. 2. Rasio cepat, quick ratio, serupa dengan rasio lancar, tetapi mengeluarkan persediaan dari aset lancar karena persediaan mungkin tidak secepat itu dikonversi menjadi kas. 3. Rasio kas, cash ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Analisis aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. 1. Perputaran piutang, receivable turnover, mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggan. Rasio ini menunjukkan efisiensi dalam mengelola piutang. 2. Perputaran persediaan, inventory turnover, mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaannya selama periode tertentu. Rasio ini memberikan indikasi efisiensi dalam pengelolaan stok. Analisis utang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. 1. Rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, mengukur proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. 2. Rasio utang terhadap aset, debt to assets ratio, mengukur proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh pihak eksternal.
Analisis profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba adalah aspek penting dalam menilai kinerja finansial perusahaan. 1. Marine laba kotor. Gross profit margin ratio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan setelah mengurangi biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. 2. Marine laba bersih. Net profit margin mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit pendapatan setelah semua biaya dan pajak dipotong. 3. Return on equity. ROE mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh oleh pemegang saham. Analisis pasar digunakan untuk menghubungkan harga pasar saham dengan indikator keuangan perusahaan yang membantu investor menilai potensi keuntungan dan risiko. 2 rasio utama dalam analisis pasar adalah 1. Rasio harga terhadap laba, price to earnings ratio, P/E rasio ini mengukur harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba bersih per saham. Rasio P/E yang tinggi menunjukkan bahwa saham mungkin dinilai terlalu tinggi, atau investor mengharapkan pertumbuhan laba yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, P/E rendah bisa mengindikasikan saham yang undervalued atau perusahaan dengan prospek laba yang buruk. Rumusnya adalah 2. Dividend yield. Rasio ini mengukur pengembalian yang diterima oleh pemegang saham dalam bentuk dividen relatif terhadap harga saham. Dividen yield yang tinggi biasanya menarik bagi investor yang mencari pendapatan pasif melalui dividen. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.